أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب إلى آبد آبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memuliakan kita dengan iman yang kokoh, lalu mengangkat derajat kita dengan dosa yang diampuni dan membahagiakan kita dengan hajat yang dikabulkan dan menyelamatkan kita dengan dosa yang diampunkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di dalam kalimat wa annahu alaihi salatu wassalam. Belum keluar pembahasan kita, masih di dalam asliyatul iman, aslinya iman. Iman kita ini bisa dikatakan asli kalau pembahasan yang kemarin telah kita laksanakan dan kita amalkan serta keyakinan yang penuh, ditambahkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Dan sesungguhnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun, dipercaya, fi jami'i ma akhbara, terhadap semua apa yang dikabarkan, bihi, dengannya, anillahi ta'ala, bahwasanya datangnya dari Allah. Salah satu bentuk asli iman, mau dibilang iman kita asli, iman kita ini bukan bajakan apalagi KW, yaitu dengan meyakini bahwasanya apa yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW itu betul adanya, dan itu betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih artinya shadiqun?
Ulama menyebutkan huwa makhbar bil waqi'. Shadiqun itu dapat dipercaya adalah mereka yang mengkabarkan kenyataan, yang mengkabarkan hal yang betul, hendak main-main. Dan magom yang tinggi di dalam map ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pembahasan singkat nih, kalimat nih. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad dapat dipercaya bahwasanya apa yang beliau kabarkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai bab ini, kalimat ini yang paling tinggi magomnya dalam meyakini kalimat tadi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau disebutkan As-Siddiq. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, terus Rasulullah kabarkan kejadian Isra Mi'raj, banyak sahabat yang sudah masuk Islam keluar setelah dengar ceritanya Rasulullah. Walaupun kembali lagi nanti masuk Islam setelah mendapatkan penjabaran yang indah. Bahkan Abu Jahal itu meledek. Abu Jahal meledek, memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba lihat itu, sahabatmu yang kau bela, yang kau benarkan kenabiannya, lihat sudah mulai gila, bohong. Masa katanya dari Makkah berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem, lalu naik ke langit, habis itu berjumpa dengan Tuhannya, turun lagi sampai ke Makkah, itu semuanya dilakukan dalam satu malam. Banyak sahabat yang tidak percaya kejadian seperti itu. Padahal Abu Jahal itu dan sebagian orang-orang kafir Quraisy sudah menguji Nabi Muhammad tentang kebenaran Isra Mi'rajnya. Ada yang bertanya, berapa banyak pintu daripada Masjidil Aqsa? Dijawab oleh Rasulullah. Bagaimana bentuk itu masjid? Dijawab. Dan jawabannya secara detail oleh Nabi. Tapi tetap aja dibuat jadi bahan ledekan. Karena kejadian itu memang kejadian, bukan memakai lagi akal manusia. Sudah bukan akal manusia yang bergerak, tapi akal iman. Susah untuk kita percaya. Alhamdulillah kita percaya. Dan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar yang paling tinggi magomnya. Beliau mengatakan, jangankan kejadian urusan di dunia, itu kan masih di dunia bahasanya. Jangankan kejadian urusan di dunia, aku percaya kepadanya tentang apa-apa urusan akhirat yang dikabarkan kepadaku. Ya, percaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangankan urusan dunia, berangkat dari Makkah ke Yerusalem, naik ke langit, ada urusan dunia. Urusan akhirat yang dikabarkan kepadaku, aku percaya. Maka itulah magom yang paling tinggi dalam mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya datangnya dari Allah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan Allah muliakan kita juga dengan iman yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di antara hal-hal yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah minas sirat, tentang jembatan sirat. Ya, jembatan sirat. Kalimatnya jembatan sirat. Cuman kadang-kadang sudah nyebar di tengah orang awam itu siratal mustaqim, kayaknya identik dengan suratul Fatihah. Siratal mustaqim. Ada kalimatnya hanya jembatan sirat. Apa ini jembatan sirat? Huwa jisrun mamdudun ala matanil jahannam, yaitu jembatan yang memanjang di atas neraka jahannam. Adga minasya'r, lebih halus daripada rambut. Wa ahda minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Yamurru alaihil awwaluna wal akhirun, akan berjalan melewati jembatan tersebut dari pendahulu sampai yang akan datang. Ini tentang jembatan sirat. Membahas tentang jembatan sirat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengkabarkan adqa minasya'r, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu riwayatnya begitu bunyinya. Cuman kadang-kadang kan yang sudah menyebar di tengah masyarakat disebutkan lebih tipis 7 kali daripada tipisnya rambut, lebih tajam daripada tajamnya pedang Zulfikar. Mungkin ada riwayat yang semacam itu. Namun riwayat yang kita pakai dalam kitab ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, lebih halus dari rambut. Kecilnya ada rambut. Wa lebih tajam daripada pedang, berada di atas neraka jahanam, dan semuanya harus melewatinya.
Nah, ini masalah semuanya melewatinya. Ada sosok ulama dan banyak dari kalangan orang mengatakan kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak melewati Shiratal Mustaqim, tiba-tiba udah ada di simpang jembatan lagi itu menanti umatnya. Selain itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewatinya, amin ya rabbal alamin. Di dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim, macam-macam orang. Ada orang yang ngelewatin seperti sambaran petir. Seketika begitu nginjak sudah di sebelah sana. Ada maqam indah sekali. Mudah-mudahan Allah muliakan kita maqam yang semacam. Ada yang melewatinya seperti mengendarai kuda. Lumayan cepat. Ada yang seperti berlari. Ada yang seperti berjalan dan ada yang seperti merangkak melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan cepat melewatinya, ya amin ya rabbal alamin. Dan mereka orang-orang ahli surga bakal menyeberangi, baik dalam keadaan cepat ataukah dalam keadaan lambat, ahli surga akan menyeberangi. Tapi ahli neraka dia bakal jatuh. Walaupun ada yang jatuh dari awal, baru nginjak udah langsung jatuh. Ada yang jatuh baru langkah beberapa langkah jatuh. Ada jatuh pas di pertengahan. Ada yang jatuh begitu dekat mau nyampe baru jatuh. Begitu dekat udah ya Allah dikit lagi nyampe baru jatuh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada perkara yang paling mengkhawatirkan, perkara yang paling menakutkan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan salah satu pun di antara umat Nabi Muhammad yang semacam itu. Amin. Lalu di antara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizan. Timbangan mizan. Ini kita harus yakin. Kita harus yakin tentang adanya timbangan mizan. Di mana disebutkan huma kaftani azimatani, yaitu sebuah daun, dua daun. Apa bahasa ininya? Timbangan, bukan dua timbangan, dua neraca. Ya, neraca bahasanya apa? Oh, timbangan itu. Dua daun timbangan. Dua daun timbangan ma bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Yu'tharu fihi mithqala dzarrati minal amal. Dalam timbangan itu akan berbekas, bermanfaat atau berbahaya dengan amal ibadah sekecil biji wijen. Itu akan berpengaruh. Kan beda kalau timbangan dunia ya. Timbangan dunia umpamanya daun timbangan yang sebelah kanan itu 10 kilo, terus daun sebelah kiri itu 10 kilo. Kita kasih biji wijen, pengaruh gak itu biji wijen? Nggak bakal pengaruh, nggak berubah itu timbangan. Tapi nanti di akhirat akan ada timbangan yang walaupun amal ibadah sekecil biji wijen akan mempengaruhi itu berat timbangan. Dan mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang diberatkan timbangan amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, daun timbangan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daun timbangan kebaikan itu dari cahaya dan daun timbangan kejelekan itu dari kegelapan. Di akhirat itu arsy berada di tengah. Sebelah kanannya syurga, sebelah kirinya neraka. Daun timbangan kebaikan itu berada di sebelah kanan arsy dan daun timbangan keburukan itu berada di sebelah kiri arsy. Pemahamannya, syurga berhadapan dengan kebaikan, neraka berhadapan dengan keburukan. Ada bentuk. Dan timbangan mizan ini hal yang paling dikhawatirkan kaum salihin. Hal yang paling dikhawatirkan kaum salihin setelah sirat, setelah jembatan itu, yang paling dikhawatirkan kaum salihin itu timbangan itu. Kalau ditimbang jangan sampai gagal timbangannya. Sampai banyak kabar daripada sejarah kaum salihin itu, mereka banyak menangis di malam hari agar sukses dalam timbangan kelak. Banyak malam-malamnya berlalu hanya untuk bagaimana Allah selamatkan dalam timbangan berat. Nah,
cuman kan zaman sekarang ini kayaknya kita ini dua hal ini sudah mulai kurang dipercaya. Ya, sampai titik ini dulu pembahasan, kayaknya dua hal ini sudah mulai kurang dipercaya. Adanya syirat dan adanya mizan ini sudah mulai kurang dipercaya. Bahkan yang ketiga yang dikabarkan Rasulullah yaitu al-haud, telaga, bengawan. Ya, telaga, bengawan. Para ulama mengatakan haudin Nabi, telaganya Rasulullah. Kenapa disebut telaganya Rasulullah? Karena itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang banyak menyebutnya telaga Kautsar. Telaga haud. Bersumber bersumbernya dari sungai Al-Kautsar di surga. Bersumbernya dari sungai Al-Kautsar di surga. Itu haud, bengawan Rasulullah SAW. Nah, apa ini telaga? Huwa jirsun makhsus kabiru muttasil jawanib, yaitu sesuatu yang istimewa khusus diberikan oleh Rasulullah, persegi empat sama sisi. Persegi empat sama sisi. Sa'atu masir syahr, luasnya itu persegi empat perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan ke sudut satunya, 1 bulan lagi ke sudut satunya, ada perjalanan 1 bulan. Ma'hu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa abrad minas salaj, dan lebih dingin daripada es. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan minal misik, dan lebih wangi daripada semerbak bau minyak wangi misik. Kizanuhu kan nujubus sama, gayungnya seperti bintang di langit. Man syarabah minhu, barang siapa yang meminum darinya syarbatan, 1 teguk saja, lam yadma ba'daha abadah, enggak bakal haus lagi setelahnya. Yang kita bahas. Disebutkan pertama keistimewaan oleh Rasulullah, diberikan luasnya persegi 4 sama sisi. Setiap satu sisi perjalanan 1 bulan lamanya. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, lalu lebih wangi daripada misik. Gayungnya seperti bintang. Maksudnya apa seperti bintang? Banyaknya itu gayung. Kata ulama, yang dimaksud seperti bintang itu banyaknya bintang di langit itu yang tak terhitung. Seperti itu juga banyaknya gayung nanti di telaga Kautsar. Dan berkilau gayungnya itu seperti kilonya bintang. Nanti. Mudah-mudahan kita dapat 1 gayungnya. Amin. Ya Allah. Ada ulama ahli tasawuf mengatakan orang yang minum 1 gayung, 1 teguk itu, yaitu ahli surga. Karena sesungguhnya penduduk neraka enggak bakal dapat itu tegukan. Makanya ada ayat ketika penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, afidu minal ma'i. Penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, berikan kami walaupun hanya seteguk air. Enggak dikasih. Innallaha haramahum 'alal kafirin. Seteguk air atau karunia yang kecil nanti di akhirat diharamkan bagi orang kafir. Telaga Kautsar, telaga haudnya Nabi Muhammad yang bersumber dari Kautsar ini tidak diizinkan untuk diberikan kepada orang kafir. Maknanya orang yang mencicipi telaga Kautsar hadza ahli jannah. Mudah-mudahan kita mencicipinya. Bukan hanya 1 teguk, tapi tegukan yang banyak dari tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dikatakan telaga haud, mizan dan sirat ini bentuk keaslian iman, dan barang siapa yang menolak perkara ini, naudzubillah min dzalik, enggak bakal dapat. Bahkan ada seorang ulama dan banyak kalangan ulama menyebutkan ada beberapa kelompok yang tidak diberikan telaga haudnya Nabi Muhammad SAW. Air minum daripada telaga haudnya Nabi enggak diberikan. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengikuti petunjuk dan tidak mengikuti sunnah Nabi. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maknanya mengingkari sunnah Rasulullah, ini enggak ada. Bahkan ada kelompok menyatakan dirinya Islam tapi menolak adanya telaga haud, menolak adanya bengawan haud Nabi. Dia menolak. Berarti enggak ada itu yang namanya haud. Ini siapa mereka? Mereka golongan yang mengutamakan akalnya dalam beriman kepada Allah. Lalu siapa mereka? Mereka orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad. Mereka mengingkari sunnah Nabi Muhammad, lepas keaslian iman dari dirinya.
Karena Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan keaslian iman adalah menerima kabar dari Rasulullah. Mereka yang menolak kabar dari Rasulullah lepas keaslian imannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Naam. Wa ghairu dzalika minal umuril akhirah, dan selain daripada tiga hal tersebut tadi dari perkara-perkara alam akhirat. Apa sih alam akhirat? Apa alam akhirat? Ada yang mengatakan alam akhirat adalah alam permulaan, alam barzah, dan penghabisan alam dunia. Ada pemahaman yang baik juga yang bisa dipahami. Penghabisan penutup daripada alam dunia dan permulaan alam barzah itu termasuk daripada alam akhirat. Di antaranya yang di dalam akhirat itu adanya hisab, adanya syafaat, adanya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ada di akhirat. Di dunia enggak ada. Enggak ada yang diizinkan di dunia memandang kesucian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu orang, Nabi Muhammad SAW. Selebihnya enggak ada. Wala nabi wala rasul, tidak ada satupun yang diizinkan memandang langsung zatnya Allah. Lal anbi lal malaika, dan tidak juga para malaikat. Malaikat pun enggak. Karena malaikat batasnya sampai di Sidratul Muntaha. Selesai. Perjumpaan Isra Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad fawqa Sidratul Muntaha, fawqul ala, di atas daripada semua yang ada. Naam. Lalu alam barzah. Alam barzah manzil bainad dunya wal akhirah. Alam barzah adalah rumah antara dunia dan akhirat. Ada alam barzah. Dan disebutkan alam kubur itu masuk dalam kategori alam barzah. Penantian hisab itu masuk dalam kategori alam barzah. Ketika hisab itu masuk alam akhirat. Makanya dinamanya padang mahsyar. Itu masih tergolong padang alam barzah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di semua alam. Amin ya rabbal alamin. Aminas su'al malakain. Dan di antaranya juga kita meyakini dengan keaslian iman adanya pertanyaan dari dua malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Dan ulama sepakat ada 3 pertanyaan. Yang lebihnya ini kadang-kadang kan kalau ente berangkat pergi ziarah, ikut menguburkan mayit, kan ada banyak yang ditalkinkan kepada mayit tersebut. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Nah, ini banyak. Ulama mengatakan hanya 3 yang dipertanyakan. Kita meyakini, yang tambahannya itu nggak apa-apa ditambahkan keyakinan semakin menguatkan. Yang pertama pertanyaan dari dua malaikat Munkar wa Nakir tentang man rabbuka, siapa Tuhan? Wa ma dinuka, apa nabi, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ada ini aja yang ditanyakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan juga kita dari pertanyaan tersebut. Allah mudahkan lisan kita dengan amal ibadah yang saleh yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabul qabr wa na'imih, dan juga kita meyakini akan adanya siksaan dan kenikmatan alam kubur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh umat Nabi Muhammad selamat daripada fitnah alam kubur dan azabnya, dan dilimpahkan kepada mereka semuanya kenikmatan dan kebahagiaan alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Wallahu taala a'lam bissawab.